Madate TV. Watta Ajuara Topole Jupandang adalah seorang Marakdia atau raja dari Tanah Mandar yang menduduki tahta di Kerajaan Banggai, merangkap sebagai raja di Kerajaan Pamboang, dan berkuasa pada paruh akhir abad 19. Watta Ajuara merupakan salah satu tokoh penting dalam pusaran kekuasaan tradisional di Mandar saat itu. Faktanya, beliau memerintah di dua kerajaan yang membuat titah dan kuasanya menjangkau cakupan wilayah yang luas. Dengan demikian, keputusan beliau bergabung dalam barisan koalisi perjuangan bersama saudara sepupunya, yakni Amanawewang, menjadi kekuatan pendorong bernilai tinggi dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bahkan, wilayah Banggai dan Pamboang merupakan basis perjuangan, dan di kawasan ini konfrontasi terbuka terhadap perkubuan pasukan Belanda kerap terjadi. Memandang pentingnya keterlibatan serta peranan Watta Ajuara dalam koalisi perjuangan bersama Amanawewang juga dapat dilihat melalui eksistensi pelabuhan besar yang berada di wilayah Banggai dan Pamboang. Pelayaran dari pelabuhan ini disebut menjangkau samudra luas, tidak hanya sampai ke Pulau Kalimantan dan pesisir Sulawesi hingga wilayah timur Nusantara, tapi pelayarannya jauh melintasi hingga ke Pulau Jawa, Malaka, sampai Tumasik, Singapura. Terkait aktivitas pelayaran, khususnya perdagangan di Pelabuhan Pamboang, tercatat bahwa melalui permaisuri Watta Ajuara yang bernama Ilatta, Kerajaan Pamboang melakukan pembangkangan karena diminta untuk membayar 3.000 gulden tiap tahun kepada Belanda. Menurut Ilatta, sejak dulu pendapatan pelabuhan dan kegiatan pelayaran diambil oleh Kerajaan Pamboang sendiri sebagai kerajaan berdaulat. Aktivitas perdagangan pelabuhan kembar Banggai dan Pamboang tidak saja memberi dampak positif secara ekonomi, melainkan menjadi gerbang kepada dunia luar terkait beragam informasi perkembangan faktual hingga peredaran senjata beserta amunisinya. Maka tak heran bila koalisi yang dipimpin Amanawewang memiliki jaringan kuat sampai Kutai, Mulawarman, Lombok, Bima, dan negeri-negeri Bugis. Sedangkan di Mandar sendiri, pasukan dari Pitu Ulunasalu ikut bergabung di bawah pimpinan Marakdia Matanga Daeng Majanang, Marakdia Tubi, Dematande, dan Dempalanna. Selain itu, turut pula bergabung pasukan yang dikoordinir Marakdia Kamande, Amana Patolawali bersama Ajuara dari Banggai dan Pamboang, Sukamuyu dari Sendana, tak ketinggalan dari Mamuju, yakni Parimuku, Andi Matona, Petalolo, dan Petanabone. Kemudian dapat kita tengok saat berlangsung konferensi Sendana antara Amanawewang bersama petinggi adat dalam koalisinya. Selain merumuskan persatuan dan komitmen untuk menghalau Belanda dengan memperkuat pertahanan dari Pitu Bakbana Winanga dan Pitu Ulunasalu, hal lain yang lebih faktual dibincang perihal berita dari Goa bahwa Bone telah kalah, sedangkan Luwu dan Toraja sementara diserang oleh Belanda. Kemudian pertemuan ini ditutup dengan pembagian peran sesuai kemampuan masing-masing pemimpin pasukan. Saat itu, beberapa tokoh adat menyanggupi
menyediakan pasukan, sedangkan yang dianggap memiliki kekuatan finansial yang kuat, yakni Puatta Ajuara, bersedia memasok peluru dan senjata. Kemudian kerajaan Sendana menyiapkan uang dan makanan. Ternyata pada perkembangannya, Puatta Ajuara tidak hanya menyuplai senjata dan peluru. Dalam perlawanannya terhadap Belanda, beliau juga menyusun armada laut dengan merekrut para pelaut ulung dan memimpin sendiri armada lautnya untuk memonitor perairan sekaligus sebagai pertahanan. Dalam hal ini, Puatta Ajuara, penguasa Banggai dan Pamboang, benar-benar menyerahkan wilayah kekuasaannya untuk dijadikan basis para pejuang. Hal ini dapat dilihat dari masifnya penguatan jaringan pertahanan di era kekuasaan beliau. Bersama sepupunya, yakni Amana Patolawali, yang menjabat sebagai Maradia Malolo atau Panglima Perang Kerajaan Banggai, Pamboang dan Alu. Diperkuatlah benteng Bosi di Labuang, benteng Galung Arolang, benteng Panjoli di Tande, benteng Salawose, dan Puawang. Lalu pada tanggal 28 Maret 1905, berlangsung pertemuan di Tande, dihadiri pasukan Amanawewang, pasukan dari Arolang, Baruga, Alu, turut pula Daeng Majannang, Maradia Kamande, Maradia Tubi, dan tentu masyarakat Tande sendiri, terkait rencana penyerangan ke Tangsi Belanda di Kampung Camba yang meletus pada tanggal 5 April 1905. Pola jaringan pertahanan yang disebar secara sporadis di Banggai Pamboang membuat repot patroli Belanda yang konsentrasinya berhasil dipecah, sehingga unit-unit pasukan Belanda kerap kali mengalami pemutusan jalur komando dan logistik hingga akhirnya dihancurkan. Diriwayatkan sewaktu Belanda menyerang pada tanggal 19 Juni 1905 dengan 2 kapal perang merapat di Banggai dan 1 kapal berlabuh di Pamboang, dentuman meriam menyalak membakar pesisir kerajaan Pamboang. Saat itu Puatta Ajuara mundur dan bertahan di benteng Galung Arolang. Pada tanggal 6 Juni 1906, benteng Galung Arolang diserang dan berhasil direbut Belanda. Kemudian Puatta Ajuara bersama permaisurinya menyingkir ke daerah Onang, Sendana. Setelah sekian lama berada di Onang, Belanda mengirim pesan persahabatan kepada Puatta Ajuara untuk kembali menjalankan pemerintahan di kerajaan Pamboang. Menganggap situasi telah terkontrol dengan baik, perlahan Belanda menjalankan taktiknya, mengundang Puatta Ajuara datang ke Banggai untuk berunding. Saat pertemuan sedang berlangsung, beberapa serdadu Belanda datang menyampaikan berita bahwa pasukan Amanawewang akan menyerang dan telah mendekati tempat itu. Dengan tergesa-gesa, Belanda meminta agar perundingan dilanjutkan saja di atas kapal perang miliknya. Saat kedua delegasi sedang menikmati sajian makan di atas kapal, tiba-tiba mesin kapal berbunyi dan kapal pun bergerak berlayar menuju Makassar. Puatta Ajuara mulai tersadar bahwa dirinya telah masuk jebakan Belanda. Namun, semuanya telah terlambat. Puatta Ajuara ditangkap, kemudian ditahan di benteng Rotterdam Makassar, dan menjadi akhir kisah perjuangan beliau. Nanti, setelah Amanawewang berhasil ditangkap Belanda, barulah Puatta Ajuara dibebaskan dan diberi gelar Topole Juk Pandang atau orang yang datang dari ujung pandang.